Sobat Kampus, selamat datang di podcast Kominfo. Senang sekali karena episode kali ini kita akan berbincang dengan salah satu mahasiswa inspiratif yang aktif dalam organisasi, kepemimpinan, dan pengembangan generasi muda. Beliau memiliki pengalaman sebagai Duta Kampus Sulawesi Selatan, aktif di forum genre, serta terlibat dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang tentunya penuh cerita dan pelajaran berharga. Penasaran bagaimana perjalanan, tantangan, dan motivasi beliau hingga bisa mencapai berbagai prestasi tersebut? Yuk, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Indrawan, Halo, apa kabar? Kak Feby, alhamdulillah sehat. Terima kasih karena sudah hadir di Kominfo Speaking. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan seru yang akan saya pertanyakan hari ini, ada baiknya Kak Indrawan memperkenalkan diri supaya teman-teman yang menonton mengenal siapa sosok Indrawan ini. Oke, dipersilakan ini Kak Iya, Feby. silahkan. Oke, sebelumnya halo semuanya, perkenalkan saya Indrawan ya, seperti yang disebutkan Kak Feby. Saya tidak ada nama panjangnya, Indrawan saja, Indrawan. Nah, jadi biasanya teman-teman itu akrab sapa saya Indra. Ya, biasa juga teman-teman yang paling akrab kadang panggil saya Wawan ya. Jadi Iya, nama betul. saya itu banyak. Jadi teman-teman boleh panggil saya Indrawan atau Indra. Nah, saya mahasiswa semester 6 saat ini, alhamdulillah. Sedikit lagi untuk ke tahap akhir. Betul. Saya sudah di semester 6, saya berdomisili dari Kabupaten Maros, Kak Feby. Okay. Dan untuk saat ini saya ngekos di Makassar, tepatnya di Ratulangi, Makassar. Mungkin itu aja deh untuk perkenalan singkatnya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Apa yang membuat kamu tertarik terjun ke dunia organisasi sejak sekolah? Tentu dulu ya, ini berbicara dulu apa yang membuat saya tertarik untuk gabung ke organisasi, karena seperti Kak Feby di CV saya itu masukkan beberapa organisasi. Iya, betul. Ada beberapa organisasi yang membuat saya tertarik awal untuk gabung di organisasi adalah bagaimana saya melatih komunikasi saya, karena dulunya saya juga masih malu untuk berkomunikasi di depan umum, masih ragu-ragu, dan tentu bagaimana saya melatih kemampuan bekerja sama dengan tim seperti itu, Kak Feby. Dari semua pengalaman yang didapatkan oleh Kak Indrawan, mana pengalaman yang paling berkesan dan kenapa? Kalau ditanya tentang pengalaman yang berkesan, tentu saat ini pengalaman yang paling berkesan untuk saya adalah menjadi duta kampus, Kak Feby. Karena seperti tujuan awal saya ingin gabung di beberapa organisasi untuk melatih bagaimana saya berpublic speaking, bagaimana saya mengelola waktu saya, bagaimana saya memanage yang lain, dan bagaimana saya bisa bekerja sama dengan tim. Tentu yang paling berkesan dari pengalaman saya itu adalah menjadi duta kampus, dan bagaimana saya membangun networking saya, bagaimana saya menjadi representatif bagi kampus tercinta kita ya. Betul, Stimla Saranjaya. Melihat Kak Indrawan banyak bergabung di beberapa organisasi eksternal, apa sih tantangan atau kesulitan yang Kak Indrawan hadapi selama aktif berorganisasi? Tantangan ya? Yes. Melihat beberapa organisasi yang kebetulan alhamdulillah saya bergabung di beberapa organisasi eksternal kampus, tentu tantangan atau hambatan yang saat ini saya hadapi itu adalah bagi waktu. Bagi waktu untuk saya sendiri itu masih sangat sulit, Kak Feby ya. Tapi sembari untuk itu menutupi hal tersebut, saya terus memprioritaskan yang mana betul-betul bisa saya prioritaskan untuk laksanakan terlebih dahulu, karena saya juga gabung di beberapa organisasi yang seperti Kak Feby sebutkan. Saya gabung di eksternal dan internal kampus juga, tentu ada beberapa, dan kesulitan-kesulitan yang saya hadapi sejauh ini cuma di bagaimana saya membagi waktu antara kuliah, dan kebetulan juga saat ini saya sedang bekerja ya, jadi untuk membagi waktu itu sangat sulit. Sejauh ini adalah bagaimana saya mengatur waktu, bagaimana saya membagi waktu saya antara kerja, belajar, dan berorganisasi itu sangat sulit sejauh ini. Mumet sih. Mumet banget. Ya, jadi bagaimana caranya Kak Indrawan membagi waktu antar
kuliah dan organisasi-organisasi yang Kak Indrawan ikuti? Ya tentu yang seperti saya katakan tadi, saya buat plan perencanaan yang mana memang betul-betul prioritas, yang mana betul-betul penting untuk saya laksanakan terlebih dahulu. Contohnya seperti kerja, dan alhamdulillahnya di tempat kerja saya juga bisa dimaklumin antara kuliah dan ini. Jadi alhamdulillah saya plan waktu kerja saya hari ini, waktu kuliah saya hari ini, dan berorganisasi mungkin di sela-sela jam antara kuliah dan kerja, Kak Feby. Sebagaimana anak manajemen ya, Tentu, harus bisa mengatur waktu. Ya Allah, sangat mumet ya. Menurut Kak Indrawan sendiri nih, apa manfaat terbesar yang didapat dari aktif berorganisasi? Ya tentu yang seperti saya katakan di awal, Kak Feby, manfaat terbesar dari ikut organisasi, tentu yang pertama melatih soft skill, melatih komunikasi kita, melatih kerjasama tim, karena ini semua yang dibutuhkan di dunia kerja, Kak Feby. Jadi manfaat berorganisasi itu memang sangat banyak, Kak Feby, sebenarnya bukan cuma ketiga hal tersebut, tapi banyak yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk bersaing di dunia kerja nantinya. Seperti kalau di kampus kita mendapatkan materi, di organisasi itu kita menerapkan materinya. Karena belum tentu yang kita dapatkan di dalam bangku kelas itu kita dapatkan di organisasi, belum tentu. Seperti komunikasi di kelas memang kita ada diskusi-diskusi, tapi bagaimana metode komunikasinya, bagaimana personalnya itu kan belum tentu kita dapatkan di bangku kelas. Nah, dengan ikut organisasi, ikut latihan-latihan diskusi dengan organisasi, tentu itu bisa kita dapatkan di organisasi. Betul sekali, Kak Indrawan. Nah, seperti yang satu kampus tahu dan kampus-kampus yang ada di Sulawesi Selatan tahu kalau Kak Indrawan ini adalah Duta Kampus Tim Lasaran Jaya sekaligus juara 3 Duta Kampus Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Nah, saya ingin bertanya tentang pengalaman menjadi Duta Kampus Sulawesi Selatan mengajarkan apa di dalam hidup seorang Indrawan? Oke, baik Kak Feby, tentu pertanyaan dari Kak Feby apa pengalaman ya menjadi Duta Kampus. Tentu menjadi Duta Kampus mengajarkan saya, Kak Feby, bahwa menjadi duta itu bukan hanya tentang gelar, tapi bagaimana saya bertanggung jawab, konsisten, dan memberikan dampak untuk teman-teman mahasiswa, serta memberikan dampak untuk masyarakat. Tentunya yang paling utama bagaimana saya bisa bermanfaat untuk kampus. Betul. Nah, kan sekarang sudah mau pemilihan Duta Kampus berikutnya, toh Mumit tergantikan Bes. Iya, kita sudah mau lengser sebentar lagi ya. Iya, betul. Nah, apakah sudah ada calon-calon yang akan dikirimkan ke ajang pemilihan Duta Kampus berikutnya? Alhamdulillah Kak Feby sudah ada beberapa teman-teman yang sudah diseleksi ya untuk dikirim nantinya ke ajang tingkat provinsi, dan harapan saya itu semoga adik-adik nantinya yang dikirim bisa memberikan kontribusi terbaik untuk dirinya, untuk kampus, dan untuk masyarakat nantinya. Amin. Sudah ada berarti? Sudah. Secret guys. Nah, dari semua yang Kak Indrawan lewati sampai masuk di beberapa organisasi yang dibilang sebanyak itu, yang bisa dibilang sebanyak itu, cuman sedikit Kak Feby. Menurutku banyak sih. Apa sih target atau impian Kak Indrawan yang sedang Kak Indrawan kejar saat ini? Ditanya tentang target saat ini, Kak Feby, saya saat ini cuman fokus menyelesaikan pendidikan dan fokus pengembangan diri serta membangun personal branding saya, dan ikut serta di beberapa organisasi juga, berkontribusi di beberapa organisasi sosial di mana ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Nah, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada mahasiswa yang masih ragu untuk aktif di organisasi? Tentu untuk seluruh teman-teman yang masih ragu dan masih takut untuk berorganisasi ya, tentu jangan takut, karena organisasi adalah tempat belajar dan berkembang untuk teman-teman. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, teman-teman. Jalani aja, karena kemampuan, kelebihan akan kita dapatkan seiring dengan bagaimana teman-teman menjalaninya ke depannya. Betul, tidak makan orang di organisasi guys. Ya sejauh ini ya organisasi memang tidak makan orang ya teman-teman. Ya, sebelum kita akhiri podcast ini, adakah pesan
atau motivasi yang ingin Kak Indrawan sampaikan kepada teman-teman pendengar Komspeak? Oke, sedikit motivasi untuk teman-teman Komspeak. Teruslah belajar, jangan takut untuk mencoba hal baru dan jangan takut gagal. Karena kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang tetap konsisten dan terus berkembang. Jadi jadikan semua pengalaman sebagai pembelajaran teman-teman untuk menjadi versi terbaik dari kita masing-masing. Demikian perbincangan kita di episode Komspeak. Sudah berakhir ya? Iya, betul Kak Indrawan. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini hingga akhir. Saya selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di episode Komspeak berikutnya dengan cerita dan inspirasi yang lebih menarik. Jadi kita di divisi Kominfo ini punya slogan. Gimana itu Jadi slogannya? Kak Indrawan harus ikuti ya ini. Ini slide. Gerakannya? Tetap terhubung, terus terinformasi bersama Kominfo. Gitu. Tetap terhubung, terus terinformasi bersama Kominfo. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih ya Kak Pim. Ini boleh diminum kasih. nggak ini? Boleh Haus silakan. banget ini saya dari Harusnya dari tadi diminum Kak Indrawan. Kenapa baru kau minta? Haus. Astagfirullahaladzim. Oke. Jangan mau kok. Buka Mi. Selesai Mi. Bismillah.